Baiklah saudara-saudara, perkenalkan nama saya Deki, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Mamasa, semester 6, jurusan Teologi Kependetaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai wujud dari salah satu penilaian mata kuliah homiletika yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Namun sebelumnya itu kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kami rasakan pada saat ini ya Allah. Dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu yang hidup. Tapi tidak ada kuasa kami untuk menjauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah ini. Karena itu sebelumnya kami minta pertolongan Tuhan, kekuatan Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama dengan kami, agar firman yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini dapat terjadi oleh karena pertolongan Tuhan, terutama ya Allah dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami untuk kami praktekkan ke sesama kami. Terima kasih Allah, ini doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat 33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Renungan kita diberikan tema Tuhan keras kepada kita ataukah tidak? Apakah Tuhan keras kepada kita ataukah tidak? Saudara-saudara, renungan kita diawali dengan sebuah ilustrasi. Ketika seorang bayi yang baru saja dilahirkan tentu saja menerima perawatan intensif, diberikan selimut hangat, dipeluk, dicium, disayang, dan tentu dimanja begitu luar biasa. Dan itulah kelahiran untuk anak manusia. Bagaimana dengan katakanlah anak jerapah? Kita tidak sampai habis pikir mengapa jerapah betina sekejam itu. Ketika anak jerapah dilahirkan, anak jerapah akan jatuh 2 meter dari kandungan ibunya dan biasanya mendarat dengan punggungnya. Kedatangannya ke dunia sudah disambut dengan rasa sakit. Namun tidak berhenti dari situ. Ketika anak jerapah yang sudah jatuh tadi masih meringkuk di tanah, si induk jerapah dengan kasar menendang kepala anak jerapah itu berulang kali sampai anak jerapah itu bangkit berdiri untuk pertama kalinya. Mengapa si induk jerapah bersikap sedemikian keras dan kejam? Apa yang harus kita ambil dari makna induk jerapah ini? Saudara-saudara, yang dapat kita ambil dari maknanya adalah bahwa induk jerapah hendak memperkenalkan anaknya kepada realita kehidupan di alam liar yang ganas. Tindakannya yang terlihat keras, kasar, dan kejam itu sebenarnya untuk kebaikan si anak jerapah itu sendiri, supaya segera bisa berdiri agar tidak menjadi mangsa sang predator yang lain. Saudara-saudara, apa yang hendak dikatakan melalui ilustrasi yang sudah kita dengarkan ini? Bahwa kita perlu mengubah cara pandang saat melihat masalah. Yang dimaksudkan adalah tidak melihat masalah sebagai sesuatu yang memberatkan kita, tapi yang hendak kita lakukan adalah sebaiknya masalah itu kita
katakan bahwa itu dipakai oleh Tuhan untuk melatih kita menjadi orang yang kuat dan tangguh. Masalah seringkali dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita, sekaligus untuk mempromosikan kita. Jadi saudara-saudara, ketika ada masalah yang kita alami dalam kehidupan kita, apakah masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah dunia saat ini yang menggegerkan dunia, virus corona, yang perlu kita lakukan adalah bukan memaki-maki Tuhan, bukan mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kami, kenapa ini terjadi, kenapa begitu. Tapi hendak kita lakukan adalah bahwa itu semua dilakukan oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Dan setelah iman kita teruji, maka Tuhan akan mempromosikan kita sebagai salah satu anak atau hamba yang setia kepadanya. Meskipun kita dilanda oleh banyak hal yang mendukakan, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, tapi kita tetap tegar, maka itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini karena di balik setiap masalah selalu ada kebaikan dan berkat yang Tuhan sediakan. Jadi kita perlu perhatikan bahwa ketika kita mengalami suatu masalah, maka mari kita lihat diri kita atau kehidupan kita, sebenarnya apa yang sudah saya lakukan, kenapa ini terjadi ya Tuhan. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Ketika kamu mendapatkan salah dalam dirimu, mohon ampunlah, karena mungkin dari kesalahan yang kamu lakukan itu Tuhan mendatangkan atau memberikan sedikit pencobaan kepada Anda. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sungguh keliru jika kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak lagi mengasihi kita atau telah meninggalkan kita karena kita didera dengan berbagai-bagai masalah. Itu persis seperti anak jerapah yang berpikir bahwa ibunya terlalu kejam dengan menendangnya agar bangkit berdiri. Padahal bukankah semuanya itu dilakukan sang induk demi kebaikan anak jerapah itu sendiri? Saudara-saudara, demikian pula halnya Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah dalam kehidupan kita tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah datang kepada diri kita tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah sekedar dalam mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita. Sebaliknya, semua masalah dan pencobaan hidup itu adalah bagian dari untuk melatih kita, untuk mendewasakan kita, dan membuat kita kuat dan tangguh menghadapi tantangan iman. Menghadapi tantangan iman. Saudara-saudara, iman itu perlu diperkuat. Karena iman menentukan semuanya. Lalu Tuhan mengatakan bahwa manusia yang hidup dalam dunia sekarang ini selalu bersungut-sungut ketika menghadapi suatu masalah. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengatakan bahwa tetap kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Sebelum kita berpisah saudara-saudara, kita kembali masuk dalam doa, dan kiranya Tuhan yang akan lebih menanamkan dalam hati kita masing-masing firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Kita kembali berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, oleh karena kuasa Tuhan selalu bersama-sama dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami telah diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Tidak ada kuasa kami ya Allah untuk menanamkan atau memampukan diri kami untuk melakukan firman-Mu ini. Tapi kami percaya dengan Roh Kudus Tuhan akan bersama-sama kami, sehingga firman-Mu ini Engkau tanamkan dalam hati kami sebagai menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menyongsong kehidupan kami di dunia ini. Berkati saudara-saudara kami yang juga mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kiranya apapun yang mereka lakukan selalu menjadi berkat dalam kehidupan mereka.
Berkati apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka hendak kerjakan, agar semuanya mendatangkan hasil yang asalnya daripadamu. Terima kasih Allah, ini doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai.